Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, kembali kita bersua untuk melanjutkan kajian kitab Tamamul Minnah tentang poin-poin akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini pertemuan yang ketiga dan kita sudah masuk poin yang ke-11. Wa ajma'u على أن دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من خصائصه جل وعلا لا يجوز صرفه لغيره، ومن صرفه لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر an-naqil 'anil Islam. Mereka sepakat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, bahwa doa masalah, doa permohonan pada perkara yang tidak ada yang sanggup mewujudkannya melainkan Allah, yang merupakan kekhususannya, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Barang siapa yang memalingkan kepada selainnya, maka ia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Di sini kata pengarang bahwa doa masalah adalah seperti yang kita singgung sebelumnya. Doa itu ada dua, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Kalau doa ibadah, yakni Anda melakukan amal soleh, maka itu yang disebut dengan doa ibadah. Karena dari amal soleh itu Anda berharap dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api. Adapun doa al-masalah adalah ketika Anda meminta kepada Allah akan hajat dan kebutuhan Anda. Jadi doa masalah adalah doa permohonan, yakni permohonan yang diajukan oleh seseorang
demi untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi si peminta, si pemohon, dan juga agar terhindar dari mudarat serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk doa masalah ini memiliki beberapa rincian. Untuk khusus doa masalah, kita tidak berbicara doa ibadah. Doa masalah, doa yang ya Allah berikan aku ini, ya Allah selamatkan. Ada dua, ada rinciannya. Pertama, permohonan yang ditujukan kepada sesama makhluk, yang mana makhluk tersebut hidup. Ya, ini makhluk di sini kita sebut manusia ya. Dia hidup, hadir, ya ini ada di depan kita, dan ia memiliki kesanggupan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dia ada kemampuan untuk mewujudkannya. Maka permohonan semacam ini bukan syirik. Bukan syirik. Semisal seseorang berkata kepada sahabatnya, kepada temannya, tolong berikan aku air minum. Ya, orang ini ada, hidup di depan kita, dan dia sanggup untuk mendatangkan air minum kepada kita. Atau beri aku makanan, tolong obati aku. Dia tidak mengatakan tolong sembuhkan aku, enggak. Tolong obati aku. Hal ini hal diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billah fa'atuh." Siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, ya, dia berkata dengan nama Allah, atau saya berharap bantuan kepadamu atas nama Allah. Ya, dia pakai nama Allah, demi Allah bantulah saya, misalnya. Kata Nabi, siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, berikan dia. Wa man ista'adza billah fa'idhuhu. Dan siapa yang minta perlindungan kepadamu dari mungkin mudarat yang sedang menimpanya, ada orang yang menzaliminya, minta perlindungan kepadamu, dan dia menggunakan nama Allah, fa'idhuhu. Lindungi orang tersebut. Demi apa? Demi mengagungkan nama Allah. Ya. Wa man da'akum, dan siapa yang mengundangmu, fa'ajibu, penuhi undangan tersebut. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, dan siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'una. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas pemberian saudaramu, ya, fad'ulah, doakan dia. Yaitu doa yang terbaik adalah jazakallahu khairan. Ya, karena orang kalau sudah mendoakan saudaranya dengan jazakallahu khairan, maka dia telah memberikan balasan yang baik. Jadi kalau tidak bisa, doakan hatta tarau annakum qad kafatum, hingga kalian memandang bahwa doa-doa kalian sudah mencukupi untuk membalas kebaikannya. Nah, di sini kita lihat siapa yang minta kepadamu dengan nama Allah. Berarti boleh meminta kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Boleh, tapi dengan syarat dia hidup, dia hadir, dan dia sanggup untuk mendatangkan atau mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, yang menjadi pembahasan kita ini, permohonan yang ditujukan kepada sesama makhluk, yang mana permohonan tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan disanggupi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka
permohonan atau doa semacam ini adalah syirik dan mengeluarkan seseorang dari agamanya. Sama saja, apakah yang dimintai itu orang yang hidup atau sudah mati? Apakah dia ada di depan Anda atau tidak ada di depan Anda? Sama saja. Kalau meminta kepadanya untuk suatu perkara yang ia tidak sanggupi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal, ini contoh misal. Dia berkata, "Wahai Syekh, wahai fulan, sembuhkanlah sakitku." Oh, manusia tidak bisa menyembuhkan sakit. Kalau mengobati, bisa. Ya. Kalau menyembuhkan, tidak bisa. Atau misalnya, "Wahai Syekh, karuniakan aku anak. Sudah lama menikah tapi tidak dikaruniakan anak." Atau dia berkata, "Wahai Syekh, bahagiakan hidupku atau beri aku kemenangan," atau yang semisalnya, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa hu." Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana tersebut melainkan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Fa in fa'alta dzalik fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan jangan engkau menyembah atau berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau melakukan hal itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi insyaallah kita sudah paham poin 11 ini ya. Jadi ulama sepakat bahwa doa masalah, ingat, doa masalah yang ditujukan untuk perkara-perkara yang tidak ada menyanggupinya, tidak ada yang bisa mewujudkannya melainkan Allah, maka jangan sekali-kali ditujukan kepada selain Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan kesyirikan, yaitu syirik akbar, dan ia keluar dari agamanya. Nah, perhatikan. Ada orang minta kepada orang tertentu untuk menghidupkan jenazahnya yang sudah meninggal dunia. Katanya wali, ini wali bisa menghidupkan. Bisa kaum muslimin. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan perbuatan itu, dia sudah melakukan syirik besar dan telah keluar dari agama. Ya. Anak-anak sekolah datang ke kuburan. Ya. Datang ke kuburannya wali, bilang, "Wahai wali, luluskan kami dalam ujian." Ya. Bagaimana bisa? Dia tidak sanggup melakukan hal tersebut. Orang yang sudah mati. Ya. Baik. Itu yang dimaksud di poin yang ke-11. Poin yang ke-12. Wa ajma'u, mereka juga sepakat ala annal istighasata bil amwat, bahwa beristighasah, meminta pertolongan pada orang-orang yang telah mati, fi tafrijil kurubati wa kasfil mulimmati, untuk melepaskan bencana serta menyingkap petaka atau menghilangkan petaka, syirkun akbar. Itu juga adalah syirik besar, naqilun anil millah, mengeluarkan dari agama Islam. Kaum muslimin, sekarang kita bicara tentang istighosah. Mungkin antum sering dengar istilah istighosah.
Istighosah kepada orang mati, sebagaimana kata pengarang di sini, ini adalah syirik besar. Istighosah sendiri adalah doa. Istighosah itu artinya doa. Istighosah sendiri itu adalah doa. Namun doa itu sifatnya lebih umum daripada istighosah, atau istighosah lebih khusus daripada doa. Istighosah itu adalah istilah bagi seseorang yang meminta perlindungan, pertolongan dalam kondisi dia lagi kepepet, lagi sempit, sulit dan genting, untuk dihilangkan kesempitan dan kesulitannya. Jadi kalau ada orang minta pertolongan dalam kondisi yang betul-betul darurat, mendesak, ya, amat berharap agar dia bisa keluar dari kesempitan dan kesulitannya, itu disebut dengan istighosah. Nah, kalau doa itu meminta dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi Anda lagi tidak kepepet apapun, ya, baik dalam kondisi susah ataupun kondisi tidak susah. Nah, sama dengan qiyamul lail. Ada qiyamul lail, ada yang disebut dengan salat tahajud. Ya, qiyamul lail, salat tahajud. Tahajud itu sebenarnya ya qiyamul lail. Cuma karena dia dilakukan lebih malam, ya, maka dia disebut dengan tahajud. Ada yang bilang karena dia dilakukan setelah tidur, maka disebut dengan tahajud. Nah, seperti itu. Atau salat tarawih. Ya, tarawih itu ya qiyamul lail. Cuma karena dia posisinya ada di bulan Ramadan, maka disebut dengan tarawih. Ya, jadi perhatikan istilah-istilah seperti ini. Jadi kadang ada undangan istighosah. Undangan istighosahan. Karena apa? Mungkin lagi paceklik, atau kondisi negeri mungkin lagi tidak kondusif, atau hujan yang curahnya terlalu besar sehingga banyak banjir, ya, maka mengundang orang-orang untuk istighosah. Nah, itu istilah penempatan istighosah dalam doa. Baik. Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang disyariatkan. Yang diminta pertolongan dalam kondisi sempit, itu adalah hal yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi dan para sahabatnya di perang Badar. "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ya Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan ini adalah pertempuran yang paling bersejarah, di mana kaum muslimin dengan jumlahnya yang hanya sekitar 300-an bisa mengalahkan pihak lawan yang berjumlah hampir 1000 orang. Dan Nabi ketika itu sampai jubah atau surbannya lepas, karena beliau ketika itu minta untuk diberikan kemenangan, meminta tolong kepada Allah agar diberikan kemenangan. Ya. Di mana Nabi berdoa, ya Allah, jika seandainya nanti kami kalah, ya, dalam pertempuran ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkan Nabi bahwa Allah akan mengabulkan permintaan. Baik. Jadi boleh kaum muslimin untuk hal-hal seperti ini. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan dakhala al-masjid yawma jum'atin." Ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat. Min babi kana nahwa daril qada. Melalui pintu yang menghadap ke Darul Qadha, yaitu menghadap rumah Umar bin Khattab.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub. Sementara Nabi di masjid ketiga itu sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Orang ini pun datang mendekati Nabi dan menghadap ke arah Nabi dalam kondisi berdiri. Dan berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Harta-harta semua pada binasa. Wanqata'atis subul. Jalan-jalan semua sudah pada putus, lagi rusak. Fad'ullah yughithuna. Mintalah kepada Allah agar kami diberikan hujan. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya lalu berkata, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, kami minta diturunkan hujan. Dari kalimat gaus, minta pertolongan untuk diturunkan hujan. Jadi Nabi cukup doanya seperti itu. Ya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Qala Anas. Ya, dan Anas berkata, mengomentari tadinya tidak ada awan. Ya, tiba-tiba mendung, lalu turun hujan. Bahkan kata Anas di penghujung, demi Allah sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Ya, setelah permintaan Nabi SAW terus. Intinya kaum muslimin, ini istighosah. Istighosah ini disyariatkan di saat kita dalam kondisi sempit, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, mengingat istighosah adalah bagian dari doa, maka istighosah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada orang mati. Ya, seperti yang dikatakan oleh pengarang. Orang yang sudah meninggal kaum muslimin tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat dari dirinya sendiri. Lantas bagaimana mungkin dia dapat memberikan pertolongan kepada orang lain? Beristighosah kepada orang yang mati adalah syirik besar dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, itu maksud dari ucapan pengarang poin yang ke-12. Bahwa ulama sepakat bahwa istighosah kepada orang mati, ya, untuk melepaskan bencana serta menyingkap petaka adalah syirik besar, mengeluarkan dari agama. Makanya tadi kita singgung, ada anak sekolah supaya dapat nilai terbaik setelah ujian, saat ujian nanti datang kuburan. Ya, mungkin kuburan yang pemakaman yang ada di pemakaman umum yang ada di kampung dia. Datang di sana. Mungkin dibawa sama gurunya. Lalu sang guru mengatakan, minta supaya diberi nilai yang bagus, bisa lulus ujian masuk universitas. Waduh. Berarti ini namanya istighosah. Karena dia punya kebutuhan, dia lagi butuh. Ya, karena mau ujian. Khawatir tidak lulus, maka dia berdoa, wahai fulan yang ada di kubur, kami minta kepadamu agar meluluskan kami dan berikan nilai yang terbaik dan diterima di universitas yang ternama di Indonesia. Rusak orang aneh, anak sekolah ini rusak. Ya, dia telah melakukan kesyirikan besar. Syirik besar, bahkan di sini kata pengarang, bahkan dia keluar dari Islam. Ya, dia harus bertobat, harus masuk ke Islam kembali. Baik, ini penting yang kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak, misalnya ada anak kita dia mulai berkhayal untuk menjadi orang kebal. Nanya-nanya ayahnya, ya sampai tidak punya mbah yang bisa ini. Oh enggak, tak cari sendiri wes. Nah, dia mencarinya pergi ke kuburan dan minta diberi kekebalan kepada orang yang ada dalam kubur. Sekali. Baik. Poin ke-13. Wa ajma'u ala anna al-istighasata bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illa Allah min asy-syirkil akbar. Mereka sepakat, itu para ulama,
bahwa meminta pertolongan yaitu istighosah kepada selain Allah. Kita sekarang tidak bicara tentang orang mati sekarang. Orang mati sudah kita bahas di poin yang ke-12. Ulama sepakat bahwa meminta pertolongan atau istighosah kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang sanggup mewujudkannya melainkan Allah, maka termasuk syirik besar. Kaum muslimin, di sini ada pesan bahwa istighosah kepada selain Allah untuk perkara yang tidak ada yang sanggup melainkan Allah. Berarti pemahamannya, berarti kalau istighosah kepada orang yang sanggup untuk mewujudkannya berarti boleh. Begitu pemahamannya, dan ini benar. Ya. Istighosah, minta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu melakukannya, hukumnya boleh. Nah, itu boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Musa. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan Nabi Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Dan Nabi Musa mendapati di dalam kota itu ada dua laki-laki yang sedang tarung, sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, yang ini, yang satu ini, yang satunya itu dari golongannya. Ya, ini berarti sama-sama orang Bani Israel, karena Nabi Musa dari Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, sementara yang satunya lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaumnya Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Orang yang dari golongan Nabi Musa ini minta pertolongan ke Nabi Musa. Di sini menyebutkan kalimat fastaghathahu. Ya, dia beristighosah kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Fawakadzahu Musa. Lalu Musa pun meninjunya. Kalau diterjemahkan katanya meninjunya. Ada yang mengatakan cuma dorong begini, yang enggak sampai ditinju, enggak keras. Faqadha alai, lalu matilah musuhnya itu. Wah, sekali tinju buat mati. Ya. Qala hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang amat jelas menyesatkan. Makanya ketika Nabi Musa di dalam hadis syafaat didatangi oleh orang-orang, minta supaya datang kepada Allah agar Allah bisa membebaskan mereka dari kondisi yang sedang mereka alami, dari kesulitan yang mereka alami. Kata Nabi Musa, tidak, saya pernah melakukan kesalahan, ya, pernah memukul orang hingga orang itu mati. Pergilah ke Nabi yang lain, jangan saya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ini dalil yang menunjukkan boleh istighosah kepada siapa? Kepada makhluk hidup. Namun kaum muslimin, kebolehan istighosah kepada makhluk hidup disyaratkan dengan syarat-syarat berikut. Jadi ada syaratnya. Syarat yang pertama, dia harus meyakini bahwa sepenuhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang kita mintai tolong itu bukan dia hanya sebagai perantara saja. Yang yang mendatangkan manfaat atau mudarat, yang menyembuhkan, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, orang yang dimintai pertolongan itu memang mampu untuk menolong. Orang yang dimintai pertolongan mampu untuk menolong. Yang ketiga, yang dimintai pertolongan itu bukan orang mati, alias dia harus hidup. Kalau sudah orang mati, sudah kita bahas di
pembahasan yang ke-12 tadi. Nggak boleh istighosa kepada orang mati. Dan syarat yang keempat, yang dimintai tolong itu dia hadir dan mengetahui, bukan yang gaib dan yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang ada di sini dia beristighosa kepada kiai yang ada di Situbondo atau Bondowoso atau di Sampang atau ada di Surabaya. Nggak boleh. Istighosa yang terlarang. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Apabila syarat istighosa ini tidak terpenuhi, yang kami sebutkan 4 ini, maka istighosa kepada makhluk adalah haram hukumnya dan pelakunya terjatuh pada syirik besar. Nah, inilah yang dimaksud oleh pengarang. Ya, jadi kata pengarang, ya, wa ajma'u ala anna al-istighasata bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah taala minasyirkil akbar. Baik, yang ke-14. Wa ajma'u, ulama juga sepakat, ala anna min suwaris syirkil akbar, bahwa di antara bentuk syirik besar itu ayyastaghisal insanu bil ahya'il ghaibina min, yaitu orang yang beristighosa kepada orang yang hidup tapi tidak ada di depannya. Berarti ini ada pembahasan khusus sendiri. Ya. Tadi hidup tapi tidak sanggup. Yang ini hidup mungkin sanggup tapi tidak ada di depannya. Bal min a'zamis syirki, bahkan sebesar-besar syirik, ayyastaghisa rajulu bimayyitin aw ghaibin inda hululil masaibi wal kurub. Bahkan sebesar-besar syirik adalah seseorang beristighosa, minta tolong kepada mayit atau orang yang gaib saat terjadinya musibah dan bencana. Oh, itu lebih parah lagi itu. Ya. Parah. Baik kaum muslimin, dikatakan beristighosa kepada orang yang tidak hadir alias gaib adalah syirik akbar. Kenapa? Lantaran pelakunya meminta pertolongan kepada orang yang tidak mendengar. Namun dia punya keyakinan bahwa permohonan itu diketahui oleh orang tersebut dan didengar oleh orang tersebut. Nah, ini yang membuat dia kenapa? Syirik besar. Ini tentu kebatilan, keyakinan yang batil lagi menyimpang, di mana dia meyakini ada orang selain Allah yang mengetahui perkara gaib dan bisa mengatur alam semesta ini. Nah, jadi itu penyebabnya kenapa istighosa kepada orang yang hidup tapi gaib itu masuk dari dosa besar. Sama halnya dengan istighosa kepada orang yang gaib. Istighosa kepada orang mati pun adalah syirik besar. Ya, karena orang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat pada dirinya sendiri. Alhamdulillah ini sudah selesai. Sekarang kita masuk poin yang terakhir. Wattafaqal muslimun ala wujubi saddi kulli zari'atin tufdi ila syirki himayatun li janabit tauhid. Kaum muslimin sepakat wajibnya menutup semua jalan-jalan atau celah yang dapat menghantarkan pada kesyirikan dalam rangka penjagaan terhadap tauhid. Semua jalannya kaum muslimin tutup. Ya. Semua celah yang bisa membawa pada kesyirikan ditutup. Ya. Wajib ditutup. Ya, apalagi kita ini pemimpin rumah tangga. Ya. Kalau ada hal-hal yang sudah menjurus pada kesyirikan, sudah mulai menjurus, tutup. Ya, tutup. Kaum muslimin, dalam syariat, ini secara umum ya, dalam syariat, apa saja yang dapat menghantarkan pada keharaman, maka jalan-jalan atau sarana-sarana
yang dapat menghantarkannya tersebut juga diharamkan. Jadi jalan-jalan yang bisa mengantarkan pada keharaman, jalan itu juga diharamkan. Nah, misalnya ketika kita bilang haram merokok, berarti jalan-jalan menuju ke sana, pintu-pintu menuju ke sana juga tidak boleh. So, misal menanam tembakau, nah misalnya, ya. Dalam kaidah disebutkan, ma'adda ilal haram, fahuwa haram. Apa saja yang dapat menghantarkan pada keharaman, maka hal itu juga menjadi haram. Ini kaidah. Apa yang bisa menghantarkan pada hal yang haram, maka itu juga menjadi haram. Misal, mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Ini perkara sunnah misalnya. Mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam, yang dengan perbuatannya tersebut bisa menyebabkan dirinya tertidur dari sholat subuh. Ya, bisa tertidur dari sholat subuh. Padahal ini baik loh, qiyamul lail. Tetapi bisa menyebabkan dia tertidur dari sholat subuh, bisa sampai siang nanti bangunnya. Maka dalam kondisi seperti ini, maka mengerjakan qiyamul lail dengan cara seperti itu adalah terlarang. Apalagi perkara yang mubah. Ya, nonton bola dari awal malam sampai akhir malam yang menyebabkan dia kehilangan sholat berjamaah, sholat subuhnya nanti kesiangan, berarti yang ini berarti menjadi haram. Ya. Nonton bolanya mubah, asal misalnya diatur waktunya dengan baik. Tapi ketika ini bisa meluputkan sebuah kewajiban, berarti ini menjadi tidak boleh. Mencatur misalnya, ulama berbeda tentang hukum mencatur, ya, dan pendapat yang unggul bahwa boleh-boleh saja. Tetapi ini bisa menjadi haram ketika mengantarkan kepada yang haram. Misalnya sudah wajib sholat berjamaah, sudah azan, tapi pancetai terus main, ya, sampai tuntas. Nah, berarti dia menjadi haram. Dan itu kaidah penting. Jadi apa yang dapat mengantarkan pada keharaman, maka hal itu juga menjadi haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin ikhtilat dengan lawan jenis, yakni campur baur dengan lawan jenis yang dapat mengantarkan pada perzinahan, ya, berarti campur baur ini adalah haram. Begitu juga ulama-ulama menghukumi rokok haram karena dapat menghantarkan kepada kemudaratan jiwa. Intinya haram membahayakan jiwa. Rokok tidak ada disebut dalam Al-Quran dan tidak disebut dalam Sunnah. Cuma karena ini rokok dapat membahayakan jiwa, berarti sarananya juga menjadi haram. Ya, misal, jika karnaval JFC misalnya atau Tajem, ya, dengan durasi waktu itu bisa menyebabkan orang-orang atau peserta ini tidak mengerjakan sholat, misalnya tidak sholat asar, ya, juga maghrib tidak, misalnya, maka kegiatan seperti ini menjadi haram. Nah, ini kaidah penting. Baik. Dan tidak diragukan kaum muslimin. Ini kita berbicara masalah halal haram secara umum. Dan tidak diragukan lagi bahwa menutup jalan-jalan dan pintu-pintu kesyirikan yang dapat menyelamatkan tauhid adalah sebesar-besar upaya dan seagung-agung upaya dalam menutup pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mana yang harus lebih diprioritaskan untuk ditutup celahnya, ya, dari semua yang diharamkan oleh Allah, pintu apa yang paling diprioritaskan? Tentu pintu kesyirikan. Ya, pintu kesyirikan. Karena pintu kesyirikan ini amat berbahaya. Jika celahnya terbuka, maka orang masuk ke dalam syirik, sudah. Ya, ini tidak main-main. Ketika dia mati dalam kesyirikannya, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya. Baik. Dan di antara pintu-pintu menuju kesyirikan itu sendiri ada banyak macam bentuknya. Ada banyak. Makanya pintu-pintunya.
Semisal dalam sunnah misalnya, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ya. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Karena kenapa? Lantaran dikhawatirkan mengantarkan pada penyembahan pada penghuni kuburan. Sering kalau ada perayaan-perayaan ke kuburan. Ya. Oleh karena itu syariat dilarang, nggak boleh. Ditutup sekalian pintunya agar orang tidak menjadikan penghuni kubur sebagai sesembah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Oh subhanallah. Ini demi apa? Demi penjagaan terhadap tauhid. Orang nanti kalau sering ke kuburan Nabi, lama-lama diusap. Setelah itu mulai mungkin awalnya tawassul, minta melalui. Setelah itu langsung minta kepada Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "La taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya." Berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena di bumi ini ada malaikat yang sayyahin, berjalan berputar-putar keliling-keliling mencari orang yang bersalawat kepada Nabi. Baru nanti malaikat yang menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bersalawat Nabi datang lalu kemudian kita berdiri menyambut kedatangannya. Ya, karena menyangka bahwa ruh Nabi lagi sedang lewat. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu, karena itu adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik. Begitu juga Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, dijadikan tempat ibadah. Jadi ada kuburan, bangun masjid di atasnya. Atau ada masjid, bangun kuburan di dalam. Tidak boleh berdua ini menyatu. Harus terpisah. Kalau ternyata masjid lebih dulu berdiri, lalu dimasukkan kuburan, maka kuburan yang harus dipindah. Jika kuburan yang lebih dulu ada, lalu kemudian dibangun masjid, masjid yang harus dibongkar. Nah, seperti itu aturannya. Ya, makanya ketika Nabi SAW menjelang wafat, beliau menutupkan kain ke wajahnya. Sudah berapa hari mau wafat. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala ia merasa menyesakkan nafasnya. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, Nabi bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ya. Dan Nabi SAW berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah kaum muslimin. Kuburan nabi ada di negeri sana, di negeri Arab Saudi. Sehingga ya bisa terjaga dengan baik. Orang nyentuh-nyentuh aja. Ya, nyingkir, haram. Ya, memang ada orang yang memang tentu ingin mengusap-ngusap. Ya, dari para penyembah kubur itu. Kaum muslimin, kita jika datang ke Madinah, datang mengucapkan salam untuk Nabi. Tapi ketika Anda mau berdoa, minta kepada Allah, Anda tidak menghadap kemana? Menghadap kubur Nabi, tetapi tetaplah menghadap ke kiblat. Kemudian kaum muslimin, demi penjagaan terhadap tauhid, Nabi melarang para sahabatnya memuji dia terlalu berlebihan. Nabi tidak mau, karena khawatir nanti bisa dijadikan Tuhan sebagaimana Nabi Isa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. "Innama ana abdun." Aku ini tidak lain hanyalah hamba.
faqulu Abdullah. Cukup katakan saja wahai hamba Allah. Ya, jangan lebih-lebihkan. Kenapa Nabi SAW melarang sahabatnya melakukan hal tersebut? Demi apa? Menghindari pengkultusan, pemujian yang terlalu berlebih-lebihan. Lihatlah orang-orang kadang sekarang membuat syair ketika menyanjung memuji Nabi. Wahai engkau yang menyembuhkan penyakit, misalnya. Ya, lihat kaum muslimin syair-syair mereka. Ya, yang menyembuhkan penyakit. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kaum muslimin. Maksud daripada apa? Poin yang terakhir. Kaum muslimin sepakat wajib menutup semua apa? Celah pintu. Ya, misalnya istri datang dari pengajian. Loh, bawa apa itu, Bu? Jimat ya. Loh, apa? Isinya Al-Quran ya. Aman, isi Al-Quran. Bukan mantra-mantra. Singkirkan semua. Ya. Karena apa? Dikhawatirkan jiwa tergantung kepada jimat. Apalagi Nabi SAW bersabda, ya, innar ruqa wat tamaim syirkun. Sungguhnya ruqyah mengandung kesyirikan, dan tamaim, jampi-jampi, itu adalah mengandung itu adalah syirik. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi perlu kita berlaku tegas terhadap masalah syirik ini, karena itu tadi, orang sekalipun dia mati dengan membawa amal soleh, tetapi dia membawa kesyirikan, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Tapi kalau ada orang mati misalnya, dia bawa kemaksiatan, dia berzina, dia membunuh dan sebagainya, tapi dia tetap bertauhid, maka itu jauh lebih baik. Ya, makanya juga dalam kitab-kitab tauhid atau kitab manhaj tentang bagaimana kita bersikap kepada pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Ya. Yakni kata para ulama bahwa engkau ketika melihat seseorang, dia bukan pelaku bid'ah, tapi dia pelaku maksiat, rajin melakukan maksiat, sering ini, suka ini, ya. Mungkin dia suka berzina, mungkin suka mencuri dan lain sebagainya. Katanya, duduklah bersamanya, tidak mengapa, karena itu tidak membahayakan agamamu. Ya, karena kemaksiatannya akan kembali pada dirinya sendiri. Bukan maksudnya dijadikan sahabat, enggak. Duduk dengan orangnya masih aman. Beda halnya dengan kamu, kata ulama ini, engkau duduk bersama orang yang kelihatan khusyuk, ahli ibadah. Ya. Dia ahli ibadah. Sampai kelihatan tanda-tanda sujudnya berwarna hitam di dahi misalnya. Ahli ibadah. Pakai sorban kesana kemari. Bahkan tasbih gantung di tangannya selalu, setiap saat. Ya. Khusyuk cara berjalannya. Tapi dia pelaku bid'ah. Maka jangan pernah duduk bersamanya. Karena apa? Karena engkau tidak akan aman dari bid'ah yang ia perbuat. Nah, demikian kaum muslimin. Nah, sama juga dengan persoalan tauhid. Alhamdulillah malam ini kita bisa menuntaskan 5 persoalan terkait dengan persoalan-persoalan yang disepakati oleh ulama. Jadi malam ini kita fokus pembahasannya tentang apa? Masalah istighosah. Ya, masalah istighosah. Dan kita sudah mengetahui tentang apa arti daripada istighosah, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Kadang ada istighosah, betul minta kepada Allah, tapi tata caranya juga salah. Dengan berzikir berjamaah. Nah, ini tata caranya. Istighosah betul, oke. Tetapi tata caranya lagi salah. Ya, untuk mencapai suatu tujuan, sarana-sarana juga harus benar. Ya, baik. Demikian, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Ada 2 titipan pertanyaan. Baik. Apakah betul niat melakukan kebaikan itu sudah tercatat kebaikan di sisi Allah meskipun belum terlaksana? Dan ketika berniat akan bermaksiat kepada Allah tidak akan tercatat buruk ketika belum mengerjakan kemaksiatannya. Pertanyaan nomor 2. Ya. Bacaan pada tasyahud awal apa sama dengan bacaan pada tasyahud akhir? Baik. Tentang niat kaum muslimin,
selagi niat itu masih menjadi lintasan-lintasan pikiran, hanya sekedar lewat, maka dia belum ada nilai sama sekali. Tapi ketika niat itu sudah mengkristal, sudah menjadi tekad, ya, sudah menjadi tekad, nah, disitulah seorang mendapatkan pahalanya. Makanya disebutkan dalam hadis, innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya dihuni oleh 4 orang, nggak ada yang kelimanya. Dan antum insya Allah ada termasuk dari salah satu dari 4 ini. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dikaruniai oleh Allah rezeki dan juga dikaruniai ilmu. Jadi dia seorang ahli ilmu plus kaya raya lagi. Dengan harta yang dimilikinya, dia tahu apa yang harus diperbuat. Menyambung tali silaturahim, keluarkan hak Allah di sana, ya. Dan semua pintu-pintu kebaikan dia datangi, ya, dengan menggunakan harta ini. Kenapa? Karena dia orang hartawan dan dia juga punya ilmu. Insya Allah terarah. Kata Nabi, ini adalah manusia yang terbaik. Jadi kalau antum ada di sini ahli ilmu plus banyak uangnya, wes mantap sudah. Yang kedua, laki-laki atau seseorang yang punya ilmu tapi nggak punya harta. Ada hartanya tapi sedikit. Kalau diperiksa sama KPK atau apa, nggak bisa masuk di ranah KPK karena terlalu sedikit. Ya, hartanya sedikit. Dan itu banyak kita dapatkan ahli-ahli ilmu, ya, banyak ilmu tapi kondisi keduniaannya lemah. Allah sempitkan dunianya. Tetapi yang kedua ini punya tekad. Kalau seandainya saya kayak si fulan, dia yang punya harta, rajin bersedekah, saya akan lakukan hal yang sama. Itu tekad. Kalau seandainya saya juga dikaruniakan harta yang banyak, saya akan lakukan hal yang sama. Maka kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya, bahkan kedudukannya sama dengan yang pertama. Hanya sekedar niat. Makanya kaum muslimin kalau kita lihat ada orang yang berilmu, kemudian hartawan yang juga rajin berderma, segera hadirkan niat tersebut. Hadirkan niat itu, bertekad. Maka Anda sudah mendapatkan pahala. Ya. Yang ketiga, seseorang punya harta tapi tidak punya ilmu. Maka harta ini keluar tidak jalan yang benar. Dia memutuskan tali silaturahim dan lain sebagainya. Dan umumnya begitu kaum muslimin. Orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, hartanya itu lari salah. Mungkin bersedekah tapi sedekahnya entah kemana. Ya, ada cara Agustusan yang mengundang artis dangdut, misalnya, habis. Atau ada acara karnavalan dibeli pakaian yang mewah, habis 2-3 juta. Setelah selesai karnaval dibuang di tong sampah. Ini kan dia tidak mengerti kemana hartanya. Anaknya sunatan bikin acara walimah 7 hari 7 malam, datangkan artis-artis ibu kota atau tanggap wayang misalnya. Iya. Hartanya mubazir. Ya, mubazir harta dia. Ya, baik. Dan yang lebih parah dari semuanya itu adalah seseorang tidak punya harta, juga tidak punya ilmu. Lalu dia bertekad punya azam di hatinya. Kalau seandainya saya punya harta, saya mau kayak yang ketiga itu. Baik. Maka kata Nabi, dia sama dalam dosa. Sama dalam dosa. Sudah tidak dapat enaknya, sudah dapat dosa lagi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, yang dimaksud niat di sini adalah tekad, kemauan, keinginan. Kalau tekad sudah menjadi tekad walaupun belum diperbuat, ya, bertekad buruk walaupun belum diperbuat sudah dapat dosa. Kalau itu sudah berupa tekad, ya. Misalnya ada orang lagi mau maling, dia sudah tekad, dia sudah mendekat. Cuma mau mengeksekusi, ada orang lewat, nggak jadi. Mau dieksekusi lagi, orang dalam rumah masuk kamar mandi, nggak jadi lagi. Sampai tiba waktu azan subuh. Setelah itu dia berkata, sudah nggak jadi mencuri, biar saya dapat pahala. Karena dosa itu adalah apabila ditinggalkan dapat pahala. Saya nggak mencuri.
Ya, karena keburu siang batal mencuri. Dapat pahala apa enggak ini? Enggak dapat. Ya, karena dia meninggalkan itu karena kesempatannya hilang. Nah, jadi intinya keburukan jika sudah menjadi tekad kuat dia akan mendapatkan dosa berdasarkan hadis yang kita sebut. Tapi kalau sekedar lintasan pikiran, ada niat-niat yang buruk tapi itu enggak tekad, tiba-tiba bilang astagfirullah, saya salah, maka ini tidak dicatat dalam dosa. Nah, demikian. Adapun tentang doa tasyahud, maka doa tasyahud dengan awal dan akhir itu sama, ya. Karena tidak ada yang membedakan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana cara mengucapkan salam kepada anda di dalam sholat. Namun kami tidak tahu bagaimana caranya bersolawat kepada anda. Nah, jadi Nabi mengajarkan setelah salam ucaplah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pertanyaan ini tidak khusus untuk tasawuf akhir, tetapi ini juga berlaku di tasawuf awal. Demikian. Itu pendapat yang unggul. Bahwa tasawuf awal dan tasawuf akhir sama bacaannya. Hanya saja untuk tasawuf akhir ada pembacaan doa. Demikian. Baik kaum muslimin, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Jadi ini kajian untuk pemantapan tauhid. Kajian pemantapan tauhid. Jangan pernah tidur nyenyak dan merasa bahwa aman dari tauhid selagi kita belum menuntaskan ribuan permasalahan. Karena ini ada ribuan yang masalahnya ini. Ribuan permasalahan tentang persoalan tauhid. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.